600 juta. Biaya operasi adik masih kurang 600 juta. Aku sudah habisin semua uang keluarga. Aku sudah gak mau berobat lagi. Kalian dua pembawa sial, mau apa ke aku? Nggak punya duit, ya jual darah aja. Sudah 5 kali, cuma donor darah nggak bakal cukup buat biaya pengobatan adikku. Dikembangkan oleh 6 naga kecil dari Bumi Biru, game Metaverse RPG Online Wahyu Agung bakal resmi dibuka. Bak petualangan baru akan Anda tulis sendiri. Segalanya mungkin terjadi. Ikut main game ini, Anda bisa berkesempatan dapat saham besar. Saham game online baru nilainya besar banget. Kayaknya ini satu-satunya harapan terakhir buat selamatkan adikku. Waktu pembukaan Wahyu Agung, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Wahyu Agung, dimulai! Ternyata template-nya persis game online yang basi itu. Aku kira bakal ada kejutan apa. Selamat datang di Dusun Pemula, Wahyu Agung game Metaverse RPG pertama di Bumi Biru. Teknologi berbasis dunia nyata, gabungan elemen pertarungan, pengembangan karakter, dan tantangan level. Setiap pemain bakal jadi pahlawan. Mulai perjalanan mengalahkan iblis dan selamatkan dunia Wahyu Agung. Catatan penting, mekanisme Wahyu Agung agak beda. Pemain wajib ingat poin-poin ini. 1. Sinkronisasi indera. Akan terasa sakit 10% dari aslinya. 2. Atribut kematian. Setiap mati atribut karakter berkurang 1/5. Apa? Kalau mati atribut turun? Dalang dari game ini kesangkut pintu ya? Proses pembuatan karakter scan data tubuh pemain, terdeteksi anemia parah, pembuatan skill bakat sedang berlangsung. Selamat, Anda dapat bakat haus darah. Gila, skill bakatnya begini. Talenta haus darah, attack menambah 1 stack haus darah ke target. Stack memberi 1 poin damage asli per detik ke target, sekaligus pulihkan 20% damage asli. Menyerang monster liar atau bos tersembunyi level 5 di atas level sendiri, damage asli meningkat 100%. Membunuh 1 monster liar level 5 di atas level sendiri damage asli plus 1. Membunuh 1 bos tersembunyi basic regen meningkat 5%. Membunuh 1 bos utama menambah stack plus 1. Mohon para pemain manfaatkan talenta dengan baik. Selamat menikmati permainan. Setiap stack memberikan 1 poin damage asli, memulihkan 1/5 darah. Sekilas memang kelihatan lemah. Tapi ini talenta yang jelas-jelas tipe berkembang. Asal bisa lewat masa awal dengan lancar, bisa tepuk pasif. Di pertengahan sampai akhir, aku tinggal ngebut saja. Silakan atur ID karakter Anda. Talentaku yang spesial gini, sudah pasti dinamain Adipati Darah. Gak heran sih Bumi Biru 6 Naga kerjasama bikin game ini. Model karakter aja mirip aslinya. Pak Suryadi, ini cuma game kan? Kenapa ayah maksa aku main? Nona, Wahyu Agung terhubung sama dunia nyata. Ada peluang gak terbatas di sana. Tuan mikir, ke depannya bisa jadi dunia kedua buat manusia. Makanya beliau mau kamu ambil kesempatan duluan. Oh begitu. Kalau gitu, aku invest 200 miliar bikin guild. Cobain dulu deh. Bocah, ku tanya sekali lagi, mau nggak jadi anak buahku? Mimpi, kamu juga level 1, kenapa diindas aku? Karena talentaku itu tank, darah tebal, defense tinggi. Saat awal kalian masing-masing cuma 5 poin, aku 7 poin. Sekali ku hajar, kamu pasti sakit banget. Kamu sudah yakin belum? Cuma gara-gara talentamu lebih oke di awal, jadi nindas orang. Beneran gak punya hati. Kamu, jangan kabur. Haha, bocah, kamu ngomong apaan? Aku bilang, orang kayak kamu itu, anjing pun gak mau jadi anak buahmu. Bocah, kamu cari mati. Sebagai pemain baru, semua orang level 1 pasti punya 50 nyawa. Mana intelligence, attack, defense, dan agility. Rudy Pratama bilang atribut dirinya ada 7. 1 poin mana nambah 10 darah. Jadi dia punya 70 darah. 1 poin kekuatan nambah 2 attack. Jadi dia punya 14 serangan. Sekilas, dia memang lebih kuat dari aku. Tapi aku punya bakat khusus haus darah. Bocah, kenapa kamu diam aja? Ketakutan ya? Gitu ya? Pukul aku aja gak mempan. Kayak gini berani nantang aku, Peka? Cari mati. Darah aku segini, beneran gak kuat nahan banyak pukulannya. Waduh, kena 3 pukulan lagi aku bisa sekarat. Gak bisa. Sialan, punya nyali, jangan kabur. Aku baru sadar, kemampuan tahan banting kamu memang nambah serangan sama darah. Tapi gak nambah agility. Artinya, jangan mimpi ngejar aku. Bocah, jangan kabur dari aku. Lagian, kalau kamu gak bisa ngejar aku, sudah pasti kamu yang kalah. Ngomong kosong, aku bisa kalah. 20, 19, 18. Bocah, kamu ngomong apaan? Mending kamu lihat dulu darahmu. Apaan nih? Brengsek, kamu pakai jurus aneh apa barusan? Shh, ini rahasia. Kakak, kumohon jangan pakai jurus sakti. Aku gak mau mati, nanti atribut aku turun. Tapi sudah gak sempat. Apa?
Pemain Rudi Pratama mati kena hukuman. Semua atribut dikurangi 1/5. Mana mungkin? Ah, atributku! Gimana, pecundang? Masih mau lawan aku? Enggak. Bos, ampuni aku. Aku sih nggak masalah. Tergantung mereka setuju nggak. Hei, barusan kamu plus banget nindas kami kan? Saudaraku, ayo hajar dia. Jangan, ampun. Bakat haus darah. Nggak heran levelnya 3 SR. Memang keren banget sih. Hai, kenalan yuk. Aku Rahayu Lestari. Menurut aku kamu menarik banget. Tertarik gabung ke guild aku nggak? Makasih. Tapi aku nggak suka jadi bawahan orang. Tapi Cantik. Sampai ketemu lagi. Awasi orang itu. Siapa tahu dia jadi ancaman rencana kita. Tugas utama sudah keluar. Semua pemain segera naikkan level dan selesaikan pergantian profesi. Siapkan diri buat krisis Wahyu Agung di 365 hari ke depan. Pahlawan yang berhasil bakal dapat 49% saham Wahyu Agung dari Bumi Biru 6 Naga. Krisis? Apa itu krisis Wahyu Agung? Aku juga nggak tahu. Mungkin itu bos terakhir di game ini ya. Tapi 49% sama itu kedengarannya menarik banget. 49% saham serius. Gila. Hitung pembagian laba tiap tahun aja. Jangankan biaya operasi adikku. Hidup forever seumur hidup juga duitnya nggak bakal habis. Karena aku punya bakat tingkat dewa. Wajib aku kejar. Penghalang dusun pemula sudah hilang, perlengkapan sudah diberikan, sekarang sudah boleh jelajahi luar desa sepuasnya. Apa? HP 100. Attack 16, defense 9. Sekali kena pukul langsung berkurang 10 darah. Aku pukul dia sekali, darahnya cuma kurang 1. Padahal aku punya bakat haus darah. Tapi tambahan damage sama healnya tetap kurang. Game apaan parah banget? Aku sudah bunuh ayam liar 2 kali. Sekali mati lagi, mending uninstall aja. Aduh, sakit banget. Ayam ini matuknya gila. Yeay, last hitnya dapat juga. Tunggu, kok cuma dapat 5 XP aja? Sampai kiamat baru bisa naik level. Ah, sialan. Main solo gini lawan ayam aja nggak kuat. Mending coba keliling ke tempat lain dulu deh. Siput lava level 6, skill tubuh lava. Nyerang musuh di area pertarungan setiap detik kena damage asli 1 poin. Pembagian monster di game ini sembarangan banget. Habis lawan monster level 1 tiba-tiba ketemu level 6. Darah pertahanannya tebal. Aku nggak bakal tembus. Terus skill area kayak gini. Berarti mau serang dari jauh atau dekat tetap bakal kena serangan siputnya. Lama-lama mati kebakar. Sial, gimana lawannya? Sebentar. Siput lava ini 5 level di atasku. Pas banget buat aktifin pasif upgrade haus darah. Setiap detik darahnya berkurang 1. Darahku juga tambah 1. Jadi pas banget nutupin damage bakarannya. Biar kita juga sama-sama 5. Selama aku bisa jaga jarak, aku bisa bunuh dia tanpa kena damage sama sekali. Langsung sikat saja. Matilah! Gila, sakit dan panas banget. Biar aku hitung dulu. Tiap detik kena 1 damage. Bunuh satu raja siput butuh waktu lebih dari 5 menit. Walaupun agak lama, tapi masih mending daripada nge-grinding ayam liar. Ini game apaan sih? Nggak boleh top up buat beli level? Monsternya susah dibunuh. Bahkan ayam aja bisa ngalahin aku. Gimana kalau kita coba lawan monster level 2 aja? Tuan Bedakin, nggak usah dicoba lagi. Teriakan sendiri level 2 itu lebih ganas. Satu tendangan langsung bikin kita mati. Gila, aku main game buat senang-senang. Bukan mau menderita begini. Kalian awasi balai lelang. Kalau ada peralatan mahal pun langsung beli aja. Dengar nggak? Tuh, Tuan Bedakin. Kenapa? Toko sistem update bareng. Apa? Pengumuman seluruh server. Selamat, Adipati Dara berhasil menjual peralatan pertama. Sistem balai lelang resmi diaktifkan. Mendapat gelar ember emas pertama, hadiah reputasi 100 poin. Berhasil bunuh monster yang levelnya 5 lebih tinggi. Nge-trigger bonus dari bakat. Damage asli bakat haus darah nambah 1.
Tiap stack dapat 2 poin damage asli per detik. Pertarungan, mantap banget. Walaupun damage pasif cuma nambah 1 poin, tapi waktu farming Raja Sipur langsung kepotong setengah. Dan bahkan dapat senjata baru. Benar saja, tetap paling untung lawan monster level tinggi. Serangan, cakang Raja Sipur nambah 10. Statnya lumayan juga. Tapi yang aku andalin itu damage asli, bukan ini. Kurang berfungsi juga. Mending jual di balai lelang aja, tukar duit. Baiklah, cek dulu butuh berapa lama buat naik level. Aduh, gila. Bunuh Raja Sipur Lava cuma dapat 3 EXP. Malah lebih dikit dari monster ayam liar. Nggak salah kan? Pemberitahuan, karena sebelumnya bunuh Rudi Pratama di Dusun Pemula, sistem tandain kamu sebagai pemain tidak ramah. Jadi kena hukuman debuff. Penjahat Dusun Pemula sebelum level 3, XP yang didapat dari monster liar bakal turun 80%. Silakan naikin level biar efek negatifnya cepat hilang. Aduh. Kirain bisa cepat naik level berkat skill. Sekarang malah lebih lambat dari yang lain. Kesel banget. Tunggu dulu. Walaupun levelku naik lebih pelan, tapi itu artinya aku bisa farming Raja Sipur Lava buat naikin bakat. Satu Raja Sipur EXP-nya 3. Naik ke level 2 harus bunuh 99 ekor. Nanti tiap detik damage asliku jadi 100. Damageku bakal sangat luar biasa. Kalian semua jadi harta karunku. Jangan kabur. Selamat, naik ke level 2. Semua atribut dasar naik 1 poin, bonus 5 poin atribut bebas. Kayaknya selama monster nggak bisa kejar aku bisa terus kiting pakai skill haus darah ini. Aku tambah semua ke agility saja. Berhasil bunuh 1 monster liar level 5, bakat haus darah aktif, tambahan true damage 1 poin. Tiap stack mark kasih 100 true damage per detik. 100 true damage tiap detik. 1 menit berarti 6.000 poin. Mantap! Sayangnya, Raja Siput nggak bisa bantu aku farming pasif lagi. Saatnya cari monster liar levelnya lebih tinggi. Ini apaan lagi? Karena sudah bunuh banyak siput, menarik perhatian hidden boss Raja Siput, keluar dari bawah tanah dan bakal nyerang kamu habis-habisan. Raja Siput hidden boss! Sial banget aku! Beda banget sama monster kecil biasa. Dasar sistem Wahyu Agung ngerjain aku. Apa? Monster ini bisa serang jarak jauh? Hah? Untung aja skillnya nggak langsung mengarah. Kena sekali saja. Meski nggak mati, pasti sakit banget. Raja Siput, bos tersembunyi. HP 500, Intelligence 35, Attack 29, Defense 37, Speed 9. Skill, Napas Lava. Menyemburkan bola api lava panas ke depan. Memberikan 34 damage ke target yang kena. Gila, kalau sampai kena 1 napas lava, setengah nyawa aku langsung hilang. Hah? Gila, sakit banget. Gak bisa, harus buru-buru regen HP. Cooldown attack-nya sangat cepat. Gila, panas banget. Sialan, aku lupa dia punya tubuh lava. Kalau dilanjutkan lagi, aku harus ulang dari awal. Kalau gitu... Dasar siput sialan, matilah! Untung aja aku udah nyerang duluan, siput sialan. Akan kusedot darahmu sampai habis. Siput sialan, matilah! Selamat naik ke level 3, atribut dasar naik 1 poin secara otomatis, bonus 5 poin atribut bebas. Kayak biasanya, tetap tambah semuanya ke agility. Selamat, berhasil bunuh bos tersembunyi. Base regen naik 5%, damage asli sebesar 25%.
Keren! Selamat, naik level 3 debuff, penjahat dusun pemula hilang. Apa? Debuffnya hilang. Terus, gimana aku farming bakat lagi? Sial, gara-gara kamu. Siapa suruh kamu punya EXP besar? Gila, dapat drop item. Lambang Raja Siput, satu-satunya item SSR di sini. Defense tambah 35, HP tambah 100. Pasif Soulburn, nyerang musuh yang ada di area pertarungan setiap detik damage asli minimal X point. X besarnya damage asli yang bisa kamu hasilin minimal 5. Ternyata ini item SSR. Keren banget. Item SSR yang satu ini di awal-awal sih bonus atributnya memang agak dikit. Tunggu, efek pasifnya cocok banget sama bakat aku. Sistem, hitung damage pasif. Sistem, hitung damage pasif. Baik, gabungkan efek pasif, haus darah dan pembakaran jiwa. Setiap detik bisa kasih 202 damage ke monster liar biasa. Juga bakal pulih 51 poin darah sendiri. Kalau serang monster liar di atas level 5 atau bos tersembunyi, bisa pulihin darah sendiri sampai 202 poin per detik. Astaga, gila banget. Skillnya beneran overpowered. Tapi aku suka banget. Sekarang, aku beneran kayak kecoa yang gak bisa mati. Jadi penasaran, monster liar mana lagi yang bakal aku siksa habis? Pemain Adipati Dara senjata pisau cangkang siput sudah laku. Transaksi berhasil, Rp 40 juta. Karena punya gelar pendapatan pertama, sistem nggak potong biaya transaksi dan kasih bonus ekstra 25%. Total lelang yang kamu dapat Rp 50 juta. Sudah masuk ke rekening Anda. 50 juta? Satu item putih aja sudah nutup gaji aku setengah tahun. Ternyata, lawan monster level tinggi lebih bagus. Bisa sekalian cari bakat. Juga dapat item bagus buat dijual. Sepertinya di sini ada monster level tinggi. Aku cek dulu. Heran, kok aneh gini? Harusnya nggak gini. Masuk ke kawasan rawa. Agility minus 10. Sekarang kecepatan kamu cuma 7. Ini efek negatif dari medan. Gila, nyerang diam-diam. Apaan ini? Damage-nya tinggi banget. Buaya Gigi Baja, level 8, HP 700, Intelligence 43, Attack 120, Defense 60. Skill, Gigitan Gila. Attack naik 20%, kecepatan naik 50%, durasi 30 detik, cooldown 1 menit. Wah, gila. Kirain sehebat apa? HP aku 170. Defense aku 43. Kalau aku sekali darah aku cuma turun 77. Tapi aku bisa regen 51 darah per detik. Walaupun diaktifin skillnya, asal aku nggak mati dalam 4 detik, aku pasti menang. Nggak perlu pakai strategi kiting segala. 4, 3, 2. Pas banget. Wah, ini equipment grade besi hitam. Legging masih kepakai, tapi wrist guard ini buat aku juga percuma. Sudahlah, lempar aja ke balai lelang lagi. Jangan-jangan aku nemu bos tersembunyi lagi. Purifikasi. Cara bertarung kelas pendeta terlalu terbatas ya. Kalau begini terus, kita bakal ketinggalan jauh. Nona, jangan khawatir. Di ibu kota utama pasti ada pendeta yang kuat. Spesialisasi profesi bisa kamu pilih buat pindah job. Nona Rahayu, coba lihat. Ada orang baru aja naikin 2 item di balai lelang. Wah, gelang pelindung buaya. Namanya keren, atributnya juga mantap. Gak mungkin barang dropan monster level 1 atau 2. Paling enggak monster level 6 ke atas. Monster yang tadi kita lawan level 2. Drop senjatanya cuma nambah serangan plus 3. Level 6 ke atas ya? Sampai sekarang, mana ada tim yang bisa farming level itu? Bukan cuma itu. Kalau benaran tim, pasti mereka sendiri juga butuh equip. Tapi mereka malah milih buat jual itemnya. Jadi, menurut aku, tim ini maksimal cuma 3 orang. Bahkan bisa jadi solo player. Solo player?
Ini sih sudah auto cheat ya. Berapapun harganya, pokoknya kalian harus dapetin item ini. Nona, harga item ini sudah naik jadi 120 juta. Pokoknya lakukan apa aja, dapetin. Baik. Terus, secepatnya cari tahu info penjualnya. Dia bisa lebih unggul daripada player biasa. Pasti punya kelebihan tertentu. Kita harus tarik dia masuk guild kita. Gak cuma bisa nutup kekurangan damage tim, buat rencana masa depan grup juga bakal untung. Peringatan-peringatan karena efek mekanisme Wahyu Agung mode bencana telah aktif. 3 hari lagi akan ada gelombang monster level 15 menyerang dusun pemula. Mohon semua pemain segera naik ke level 10 gunakan lingkaran teleportasi ke ibu kota utama. Mekanisme Wahyu Agung, mode bencana chaos. Semua ini apaan sih? Naik level 10 dalam 3 hari. Itu sama sekali nggak mungkin. Gelombang monster level 15. Sekarang kita semua baru level 2 atau 3. Ketua Setiawan juga baru level 4. Semua orang kena sedikit aja langsung mati. Pak Suradi, menurutmu gimana? Situasinya gawat. Kalau terus begini, player dusun pemula bakal kena bantai monster terus-terusan. Akun kita bisa jadi rongsok semua. Tugas yang dikasih Tuan pun nggak bakal selesai. Nona Rayu. Oh, orang kita ada yang lihat di kawah gunung api. Ada orang solo lawan buaya level 8 di kawasan rawa. Apa? Lawan monster level 8 sendirian? Mana mungkin? Aku punya bakat sebagus ini aja, cuma bersembunyi. Orang itu pasti nge-cheat. Iya, pasti pakai cheat. Cepat laporin. Sistem monitoring nggak pakai cheat. Wahyu Agung pakai sistem utama kuantum buat keamanan. Nggak pakai cheat? Gimana dia bisa melakukannya? Kalau itu dia, mungkin bisa nahan gelombang monster. Ayo tunjukin jalan, kita harus menemukannya. Wah, gak kerasa damage-nya sudah setinggi ini. Selamat, naik ke level 4. Seluruh atribut dasar naik 1. Bonus 5 poin atribut bebas. Seperti biasa, tetap tambah kecepatan gerak. Apaan nih? Selamat, Adipati Dara aktifkan bos utama level perunggu. Memuat data Raja Buaya Ganas. Kirain bos tersembunyi. Ternyata bos utama. Raja Buaya Ganas level 9. HP 4500, Intelligence 60, Attack 150, Defense 130, Speed 6. Skill 1. Auman Buas. Selama 1 menit attack naik 30 poin. Kecepatan bergerak naik 100%. Cooldown 1 menit. Skill 2. Gulingan Maut. Menggigit musuh lalu mengguling liar. Kasih 200 damage asli dan 10% damage selama 3 detik. Cooldown 2 menit. Ya ampun! Damage-nya tinggi banget. Tapi HP cuma 4500. Hanya bisa bertahan 20 detik aja. Raja Buaya, sini lawan aku. Sini kejar aku, ikan kaki pendek. Nggak bisa kejar aku kan? Bos ini kelihatannya ganas, tapi geraknya lambat banget. Bunuh dia tuh kayak bunuh ayam. Ikan kaki pendek, gini aja masih berani jadi bos. Belajar beberapa tahun lagi deh. Gila, itu lompat tombak. Itu teriakan buas. Astaga, sekarang kecepatan gerak kita cuma beda sedikit. Aku meremehkanmu. Kayaknya tiap darahnya berkurang 1/4. Langsung keluar combo. Lompat tombak dikombinasi teriakan buas. Asal aku bisa jaga jarak gak bakal bahaya. Sudah mau keluar. Astaga, apa ini? Skill tersembunyi. Astaga. Untung gak langsung kalian bantai. Selanjutnya, giliran aku. Cuma gini. Ini kayak ngelus-ngelus saja ke aku. Kalian ngapain? Mau bikin adonan ya? Gawat, ini gerakan gulungan maut.
Sekali serangan, langsung 200 damage asli. Bisa langsung ngekill aku. Gawat, pergerakanku terjebak. Dasar binatang, aku akan habisin kamu. Ah! Gila, kaget banget. Bos yang ini nggak cuma punya skill tersembunyi, tapi bisa combo dan nutupin pergerakan. Lain kali, lawan bos utama harus super hati-hati. Selamat, pemain Adipati Dara berhasil kalahkan bos utama tingkat perunggu Raja Buaya Ganas. Karena kamu pemain pertama yang bunuh bos ini, hadiah 100 koin emas 200 reputasi disiarkan ke seluruh server. Diumumin ke seluruh server. Cih, benar miskin parah. Lanjut. Selamat, pemain Adipati Dara berhasil kalahkan bos utama tingkat perunggu Raja Buaya Ganas, hadiah 100 koin emas 200 reputasi disiarkan ke seluruh server. Apa? Gawat nih. Menurut desain game pada umumnya, bos utama pertama biasanya level 10. Mau Adipati Dara, solo atau kelompok, itu berarti dia sudah jauh di depan kita. Tuan muda. Nggak usah cerewet. Aku juga tahu. Gila, siapa yang sekeren itu? Kita lawan Emily Raja kalah. Dia malah udah kalian bos utama. Aku nggak kenal Adipati Dara. Di game lain juga nggak pernah dengar nama ini. Lihat, Tuan Setiawan ngamuk. Dia nggak pernah dibikin malu kayak gini. Sekarang malah ketinggalan sejauh itu. Pak Henry, suruh anak-anak percepat lagi. Terus, kirim orang keluar. Pokoknya, harus menemukan jejak Adipati Dara. Siap. Hei. Gak ada yang diskusiin hal pengumuman server dulu sama aku. Kayak gini susah cari duit diam-diam dong. Semakin terkenal, masalah juga makin banyak. Kayaknya harus pakai nama samaran keliling dunia game deh. Selamat, naik ke level 5, atribut dasar tambah 1, hadiah 5 poin atribut bebas. Gila, berarti pengalaman Raja Buaya lumayan besar juga ya. Kalau gitu, semua tambah ke agility. Selamat, pemain telah membunuh bos utama Raja Buaya Ganas. Tingkat tumpukan bakat haus darah naik tambah 1. Tumpukan saat ini 2. Hah? Bakatnya update lagi. Walau cuma nambah 1 batas tumpukan, tapi damage-nya beneran jadi 2 kali lipat. Kalau gini, damage luka darah yang aku kasih predik sekarang 252. Kalau ditambah efek pasif lencana Raja Siput, gila! Damage total per detik berarti 504. Regenerasi 126 poin. Artinya selama aku nggak langsung mati, aku bisa lawan musuh sampai dunia kiamat. Peralatan level 9. Kalung Raja Buaya, hadiah first skill, defense tambah 25, HP tambah 100, hoki tambah 10. Pedang Raja Buaya, attack tambah 40, defense tambah 5. Hoki, itu apaan sih? Gak ada penjelasannya. Ah, bodo amat. Hadiah first skill pasti barang bagus. Mending langsung pakai aja. Lumayan juga atributnya. Kalau dilelang di balai, bakal jadi rebutan. Tunggu sebentar. Tadi, kamu yang soloki Raja Buaya Ganas? Iya aku. Kenapa? Kamu yang di kawah gunung api ngesolo Raja Siput yang bunuh Raja Buaya, Adipati Dara? Aku mau ajak kamu join ke guild kita. Kayaknya kamu bakal kecewa deh. Aku... Nona Rahayu nih, kamu jangan ketipu sama dia. Lihat, barang yang dia bawa. Itu kan tongkat kayu dari sistem. Melawan ayam liar level 1 aja nggak kuat. Gimana bisa solo Raja Buaya? Menurut aku, dia cuma seorang pengemis yang nempel sama pemain pro. Iya, bener banget kata kamu. Kalau nggak ada urusan lain, aku pamit dulu ya. Cepetan pergi. Nona Rahayu, mending kita cepatan cari Adipati Dara. Kalau telat dikit, pasti bakal nggak terkejar. Mayat Raja Buaya belum ke-refresh. Artinya baru aja dibunuh.
Di kawasan rawa, cuma ada satu pintu keluar masuk. Di jalan gak lihat ada orang lain. Masa... Bisa nggak? Aku lihat nama karaktermu yang disembunyikan. Nona Rahayu, cepetan pergi deh. Jangan buang waktu sama si tukang pungut ini. Kalau nggak gerak, kita akan kehilangan jejak Adipati Darah. Ini kalung level perunggu. Jadi, kamu beneran Adipati Darah? Kalau sudah ketahuan sama kalian, maka... Kamu mau ngapain? Langsung mengalahkan monster liar level 8. Kamu beneran Adipati Darah? Nona Rahayu sama Ilham Hakim. Kalian dengan level sekarang ini, kalau keluyuran di luar, itu bahaya banget. Cepat balik ke dusun pemula aja. Kalau enggak setiap saat ada orang yang bisa jagain kalian. Tapi... Nona Rahayu, apa maksudmu? Halo Adipati Darah, aku ketua Guild Wine Forest No, Rahayu Lestari. Terus terang saja, aku kesini memang mau ngajak kamu gabung ke guild kita. Sedikit hadiah ini cuma tanda penghormatan. Mohon diterima ya. Jadi teman juga gak masalah. Wah, 200 juta. Nambah teman. Kamu ini sultan ya? Maaf ya. Aku memang suka main solo. Gak suka jadi buru orang. Kelihatannya dia gak kekurangan duit. Harus cari cara lain. Kakak, tunggu dulu. Kita juga berteman ya. Tadi aku yang gak tahu diri. Kamu orang besar. Jangan diambil hati ya. Astaga, main game mesti sekaya ini ya. Tapi mereka kasih sebanyak itu, pasti ada maunya. Gak boleh setuju. Berhenti. Aku gak butuh beginian. Bukan gitu. Jangan dong, Kak. Sepertinya harus menggunakan jurus andalanku. Kamu mau ngapain? Kakak, bawa aku main bareng ya. Kakak, tadi aku memang kurang peka. Kamu jangan tersinggung ya. Jadikan aku anak buah kamu aja. Skill aku bakal berguna pas war team nanti. Kamu tuh kayak anjing deh. Berubah sikap secepat itu. Adipati Darah, aku juga mau jadi anak buah kamu. Aku punya skill pendeta berkah cahaya suci. Bisa heal masal, regen mana, sama bersihin debuff. Walaupun sekarang belum terlalu kuat, tapi potensi besar buat kedepannya. Coba kamu pikirin lagi aja. Iya bener banget. Skill formasiku itu bakat pengendalian area. Bisa kasih magic resist. Terus kasih elemen es, api, dan lainnya ke senjata. Tambah critical dan attack speed juga. Pokoknya di late game aku jadi mesin buff berjalan. Satu healer, satu support. Kedengarannya sih bagus. Tapi skill aku sudah cukup sadis. Gak butuh tim juga. Sudahlah, aku kebiasaan main solo. Skill kalian memang oke sih. Cari tim orang lain pasti langsung laku. Gak perlu nempel sama aku. Kamu yakin bisa nahan serangan gelombang monster sendirian? Gelombang monster? Maksudmu apa? Kamu belum dapat notifikasi ya? Ini rekaman gelombang monster yang nyerang dusun pemula lain. 2 hari lagi, gelombang monster level 15 bakal nyerang dusun pemula kita. Sekarang kamu memang paling unggul. Tapi kalau dusun pemula hancur, kamu gak bisa ke ibu kota utama. Akunmu bisa jadi sia-sia. Wah, aku dari tadi sibuk nge-push skill. Sama sekali gak lihat notifikasi. Kalau lihat dari video tadi, HP monster liar di gelombang level 15 minimal 10.000 ke atas. Skillnya juga banyak. Aku memang punya skill haus darah. Tapi kalau ketemu monster yang bisa kritikal gila-gilaan, bisa-bisa aku mati konyol. Tapi kalau bawa kalian berdua cuma bisa jadi beban. Walaupun kami gak bisa bantu DPS, tapi masih ada bantuan lain kok. Bantuan lain? Kekuatan uang. Selama kakak setuju gaji 20 juta per jam, mau minum obat apa aja bebas, mau beli peralatan apapun bebas. Bener banget. Pokoknya kalau butuh sesuatu, semua item konsumsi disediakan tanpa batas. Selesai misi juga dapat bonus ekstra. Gaji 20 juta per jam? Memang sultan, duit gak ada habisnya. Biaya operasi adikku sudah aman. Lagian kalau bawa mereka, pengalaman bakal dibagi rata bertiga. Berarti kecepatan naik level aku bakal ketahan. Tapi bisa farming terus-terusan gini. Pasif haus darah aktif. Beneran untuk banyak. Oke deh. Tapi ada 3 syarat. Pertama, gak boleh bongkar identitasku. Kedua, aku gak ikut gabung guild. Ketiga, habis gelombang monster, tim harus langsung bubar.
Baik, setuju. Mantap banget. Pak Suryadi, urusan guild butuh yang ngatur. Aku nggak bisa. Sementara kamu aja yang ngatur ya. Siap, Nona Rahayu. Kak, karena sekarang kita sudah satu tim, habis ini mau farming monster apa? Babi hutan anak panah? Atau hiena? Atau balik bunuh siput lagi? Tentu aja aku bakal kasih kalian pengalaman baru. Kakak, rusa tanduk darah ini galak banget. Rusa tanduk darah level 10. HP 1500. Intelligence 62. Attack 135. Defense 70. Speed 18. Skill 18 tanduk tabrak. Serang musuh pakai tanduknya. Bisa bikin musuh mental 0,5 detik. Kasih 200 damage dan menyebabkan efek berdarah selama 30 detik. Setiap detik berkurang HP 10. Beneran harus dilawan langsung. Takut kenapa? Lihat baik-baik ya. Perlindungan cahaya suci. Adipati darah, walaupun aku sudah tambahin shield, defense cuma naik 5 poin. Kamu hati-hati ya. Terlalu lambat. Mantap banget. Rusanya nyerang ke arah kita. Hah, awas. Aku sudah mau mati. Cepat healing, Kak. Penyaluran cahaya suci. Bagus. Heal-nya lumayan juga. Hah? Hati-hati, Tuan. Kak Rahayu, kamu dewaku. Kakak, rusa itu nyeruduk sakit banget. Sampai berdarah. CD-nya singkat, birunya banyak. Kita nggak bakal bisa menang. Cepetan kabur aja deh. Sayangnya, tadi aku sibuk nge-heal. Nggak merhatiin gimana Adipati darah bunuh rusa itu. Besok aku mesti beneran lihat. Darah cuma 1005. Gak punya damage yang tinggi. Kalau model skill house darah, aku bisa lawan sambil berdiri. Hati-hati. Habislah, kakak juga bakal kena seruduk. Darahnya cuma 1005 kayak lilin kebelas angin. Aku yang darahnya 300 malah aman kayak anjing tua. Rusa kecil aja. Lucu banget. Ada apa ini? Rusa itu langsung mati. Nggak mungkin skill biasa. Sebenarnya, bakat dia apa? Kakak, keren banget. Aku yakin kamu pasti punya cara lain. Satu persatu itu kelamaan. Kali ini aku mau lawan 10 sekaligus. Ibu tolong. Aku mau off dulu. Adipati, kamu terlalu banyak undang mereka. Mundur dulu aja. Kalau sampai dikeroyok, aku nggak sempat heal kalian. Santai aja. Jaga diri kalian masing-masing. Sekarang saatnya nunjukin skill yang sebenarnya. Ini teknik dewa macam apa? Si Pro beneran kayak setan. Dia mondar-mandir santai di tengah gerombolan monster level 10. Ramuan ekstrak tanduk rusa. Setelah dipakai, maksimal HP naik 300 poin dalam 10 menit. Barang bagus nih. Ini beneran jimat kuat buat nahan serbuan monster. Selamat naik ke level 4. Semua atribut dasar naik 1 poin. Hadiah 5 poin atribut bebas. Selamat naik ke level 5. Semua atribut dasar naik 1 poin. Hadiah 5 poin atribut bebas. Efisiensi farming monster kayak gini beneran kayak pro yang ngebantai bocah. Ngeri banget. Jadi ini rasanya dibawa pro farming ya? Mantap! Selamat naik ke level 6. Semua atribut dasar nambah 1. Bonus 5 poin atribut bebas. Berhasil ngekill satu monster liar level lebih dari 5. Dapat trigger hadiah bakat. True damage dari haus darah nambah 1. Sekarang tiap stack mark bisa kasih 180 damage asli per detik. 2 stack haus darah. Berarti damage-nya tiap detik jadi 360. Tambah efek batch yang ngedouble itu jadi 720. Seekor buaya level 8 cuma punya 700 HP. Satu bola cahaya aja sudah langsung mati kena aku. Kak, mulai hari ini, kamu tuh abang kandungku. Bukan, ayahku. Efisiensi kayak gini. Gerak kamu lincah banget. Damage sebesar ini, benar-benar dewa turun ke bumi. Dan karena si bintang dewa literasi, nenek moyang para developer game. Kenapa?
Sudah naik level masih gak senang. Memang sekarang kita levelingnya cepat, tapi wave monster selanjutnya itu level 15. Nanti leveling makin pelan dan susah. Mustahil bisa kejar gap level dalam 3 hari. Iya sih. Nanti kita level 15-nya gimana? Tenang aja, level itu gak penting. Yang penting, kita terus farming monster. Aku sudah punya cara ngalahin wave monster itu. Apa? Aku mau mati nih. Heal dia. Oh, Lihat jurus aku. Enchanted Api. Gila. Matilah. Lihat kan? Ini skillnya jagoan ahli formasi. semangat Adipati Darah. Wah, kakak, kamu keren banget. Kalung elang Bronze Tire. Intelligence nambah 15, magic damage nambah 10%. Sayangnya, aku tipe main damage pakai pasif. Kalau dikasih ke aku, ya mau bazir. Kak, kamu baik banget. Tahu kalau formasi mage aku paling butuh mana dan damage. Minggir. Nih, buat kamu. Kalung nambah mana, jadi healer banyak mana bikin tenang. Makasih. Aku harusnya di bawah mobil, bukan di dalam mobil. Bukan, kakak. Jelas-jelas kalung ini nambah damage magic. Dikasih ke healer mubazir banget. Kasih ke aku yang jago ritual baru pas banget. Kamu ini cuma pura-pura baik padahal manfaatin kesempatan. Ah, sudahlah. Sisa equip terserah kamu pilih. Oke kan? Beneran, bos memang hebat. Armor lengan elang, defense nambah 20, attack nambah 20. Helm elang, HP nambah 90, defense nambah 15. Tongkat cakar elang, intelligence nambah 15, magic attack nambah 15%, HP nambah 50. Ini semua barang bagus ya. Kalau gitu aku nggak basa-basi lagi. Akhirnya senjataku juga upgrade kelas. Sisa equipnya mau diapain ya? Cuci gudang besar-besaran. Langsung dijual di balai lelang. Selamat, Adipati Darah berhasil titip jual senjata. Pisau Raja Buaya terjual dengan harga 200 juta. Karena punya titel emas pertama, sistem nggak potong fee. Bonus tambahan 25%. Total hasil lelang 250 juta sudah ditransfer ke rekening Anda. Berapa? Dengan uang ini, biaya operasi adikku sebentar lagi kekumpul. Penasaran juga pisau Raja Buaya. Beli di bos mana ya? Enaknya punya duit banyak. Siapa lagi coba? Pasti Tuan Besar Setiawan. Cepat lihat, balai lelang update. Banyak equip siput level 6. Jangan-jangan Adipati Dara lagi farming monster level 6. Kita aja baru level 3. Dia ngeri banget. Jadi pengen nangis iri. Stat cangkang siput memang keren sih. Beli semua equipnya langsung. Nggak boleh sampai kekuatan mereka melewati kita lagi. Siap. Terus, orang yang dikirim ke sana pada kemana aja sih? Kenapa masih belum ketemu Adipati Dara? Aku kasih waktu sehari lagi. Kalau masih nggak nemu, kamu tahu sendiri kan? Siap. Aneh, 1200 dibagi 4, 300. Kenapa damage skill house darahku setelah 300 nggak nambah lagi? Jangan-jangan sistemnya error. Sialan, padahal nggak ada notifikasi dari sistem juga. Masa secepat ini sudah sampai batas skill aku? Tunggu, dari awal aku cuma nambah agility. Kalau beneran skillnya ke-lock, semua keunggulanku yang aku dapatin bakal hilang semua. Ada apa sama Adipati Darah? Ada masalah apa? Kurang, masih kurang. Kakak kenapa tiba-tiba kena mental gitu? Nggak tahu. Selamat, naik ke level 7. Setiap atribut dasar bertambah 1. Bonus 5 poin atribut bebas. Berhasil bunuh monster liar level 5 di atas level sendiri. Skill spesial aktif. Damage asli haus darah naik 1 poin. Setiap stack sekarang kasih 301 damage asli per detik. Akhirnya naik juga. Jadi total damage asli sekarang 1204 poin. Kayaknya batas maksimal skill house darah 50 kali level player. Kalau ada batasnya berarti nggak perlu kejar jumlah stack lagi. Mending farming monster yang paling banyak EXP aja. Leveling tetap prioritas utama. Kakak, kamu...
Nggak apa-apa kok. Kita langsung farming EXP monster beruang hitam bermata satu ya. Apa? Beruang hitam bermata satu level 12, HP 2000, Intelligence 72, Attack 150, Defense 120, skill pasif penembus armor, mengabaikan 30% armor musuh. Skill cakar pembelah. Setelah digunakan, serangan sebabkan efek berdarah. Setiap detik, target kehilangan 15 HP, durasi efeknya 30 detik. Statistik kayak gini. Adipati Darah, gimana kalau dipikirkan lagi? Kayaknya ini monster level tertinggi di sekitar dusun pemula. Kayaknya ada bos dengan nama yang sama. Harus hati-hati. Bos Hakim, aku lihat beruang-beruang ini keluyuran rame-rame. Kayaknya di sekitar sini ada bos. Gini aja, kamu maju dulu pancing beruangnya biar bosnya keluar. Aku bakal nyergap dan bunuh bosnya. Loot yang jatuh, kamu pilih duluan. Rencana kakak masuk akal. Serahin ke aku. Biar anak-anak beruang ini tahu kehebatan Tuan Hakim. Heh, sekarang tahu kehebatan aku kan? Kenapa larinya cepet banget? Perlindungan cahaya suci. Tolong! Kak Rahayu, cepatin heal dong! Infus cahaya suci. Astaga, mau main licik sama aku? Ayo langsung aja! Infus cahaya suci. Kak Rahayu, kamu sudah selamatin nyawaku. Kalau bukan karena kamu, hari ini aku sudah tamat di sini. Nggak buruk juga. Kalian berdua sudah kerjasama dan bunuh beruang hitam terkuat. Iya benar. Ini monster liar terkuat di sekitar dusun pemula. Kita berdua aja bisa farming. Aku memang jago banget. Aku bisa jadi sekeren ini juga ya. Kak Rahayu, yuk kita lanjut basmi anak-anak beruang ini. Iya. Sudah, kalian istirahat dulu aja. Sisanya serahin ke aku. Selamat, naik level 7. Atribut dasar otomatis bertambah 1. Bonus 5 poin atribut bebas. Ikut sama pemain pro, naik levelnya serasa naik roket. Pantas Adipati Darah memang beda. Efisiensi farming monsternya 100 kali lebih tinggi dari kita berdua. Bukan, 10.000 kali lebih tinggi. Kalau dia bantuin, misi ayah pasti terselesaikan. Kakak, sejujurnya aku penasaran banget. Bakat kamu itu sebenarnya apa sih? Kenapa bisa farming monster di atas level kamu dan tetap sekeren ini? Nggak ada apa-apa. Cuma skill damage sederhana kok. Gitu ya? Selamat, naik ke level 8. Atribut dasar otomatis bertambah 1. Bonus 5 poin atribut bebas. Nggak nyangka monster biasa bisa drop banyak equip kayak gini juga ya. Wah, dapat 3 Blackbear Legward. HP naik 150, defense naik 25. 2 Blackbear Cloak. HP naik 130, defense naik 20. Nggak sadar, sudah level 8 aja. Monster level tertinggi di dusun pemula cuma level 12. Sekarang selisih levelnya 4. Farming monster nggak bisa nambah skill haus darah lagi. Itu berarti batas bakat aku di dusun pemula cuma 400. Kalau terus gini, gimana lawan serbuan monster level 15? Adipati Darah, kamu kenapa? Coba kalian pikirkan, beruang hitam level 12 itu sudah monster level tertinggi di dusun pemula. Kita harus lawan 3 gelombang baru naik 1 level. Tapi makin naik level, pengalaman yang kita butuhkan buat naik level juga makin banyak. Jadi intinya, sebelum serangan monster datang, kemungkinan besar kita nggak bakal bisa sampai level yang cukup. Jadi gimana? Mending kita balik ke dusun pemula dulu aja. Obat di dusun pemula restock tiap 3 hari sekali. Kita mesti siap-siap dari sekarang. Kalau enggak, sebelum perang, pasti sudah habis diserbu orang. Iya. Benar, kita balik ke dusun dulu. HP potion? Mana potion? Instant recovery potion? Strength potion? Stoknya banyak banget.
HP potion kecil 300 koin tembaga. Obat instan kecil 800 koin tembaga. Terus obat penguat kecil harganya 1.500 koin tembaga. Satu koin tembaga itu setara 2.000 rupiah di dunia nyata. Wah, tim developer mau merampok ya. Itu 3 botol HP potion kecil, 2 botol instant recovery potion kecil, sama 1 botol strength potion kecil. Ah, sudah segitu aja. Semuanya. Aku borong semua. Hei, kamu gila ya? Seluruh stok obat di toko ini kalau dihitung minimal miliaran lebih. Kan sebelumnya kita sudah sepakat. Kamu punya skill sakti kamu, kita punya dompet tebal kita. Selesai. Pembayaran pemain 3.9.400.000 rupiah sudah diterima. Pelanggan mohon tunggu bentar. Sebentar lagi selesai. Bajingan mana yang habisin semua obat di toko ini? Jangan-jangan ada pedagang licik yang nimbun barang. Keterlaluan banget. Gabung sama Sultan rasanya aman banget. Hei, kalian tunggu dulu. Kenapa? Ada apa? Hehehe, saudaraku, peralatan kamu keren juga ya. Pakai jubah kulit beruang dan tongkat cakar elang. Sudah level berapa? Nggak tinggi, baru level 7 aja. Level 7? Aku sampai sekarang belum pernah lihat level 3. Jangan-jangan kamu Adipati Dara yang terkenal di server itu. Dia Adipati Dara. Nggak mirip, dilihat-lihat mukanya cupu banget. Kakak bawa aku dong. Game jelek ini naik levelnya susah banget. Aktingnya terlalu berlebihan. Kakak, kita nggak ganggu kamu lagi. Cepat lepaskan, jangan ganggu aku. Kak Rahayu, tungguin aku. Kalau ketahuan lagi, kau main sendiri aja. Jangan, aku salah Kak. Jangan tinggalin aku. Pak tua ini tiap hari berdiri di situ sambil senyum. Nggak pernah bantu apa-apa juga. Beneran gak ngerti kenapa NPC begini dimasukin ke game? Hei, kalian tadi omongin apa? Saya ini kepala dusun loh. Baiklah, Pak Kepala Dusun. Sekarang level kita bertiga sudah maksimal. Kamu ada solusi nggak? Kalau enggak, 2 hari lagi, desa Bapak akan kena masalah. Anak-anak pemberani, kayaknya kalian ada masalah ya. Saya memang bisa bantu kok. Tapi ada syaratnya. Bisa diusahakan? Tolong Pak Kepala Dusun kasih petunjuk. Karena kalian niat banget. Aku kasih tahu sedikit. Di gerbang barat kota ada bekas tambang yang sudah ditinggalkan. Kalau kalian ke sana bawa gulungan ini nanti bisa masuk. Di dalamnya monster liar tipe gelap rata-rata di atas level 15. Buat naik level sih, itu tempat paling cocok. Ini dungeon tersembunyi. Rupanya nggak ada jalan buntu kalau usaha. Kak, kamu lihat kan? Bahwa aku ada untungnya juga. Sudahlah, nggak usah banyak ngomong. Cepetan berangkat. Disinilah tempatnya. Kamu healer, kamu duluan. Buka! Selamat, sudah membuka dungeon tersembunyi. Gua vampir penghisap darah. Peringatan, monster level tinggi. Hati-hati saat eksplorasi. Ayo. Tunggu aku! Kenapa tempat ini serem banget? Jangan-jangan ada hantu. Ini cuma game. Mana ada hantu? Jangan ngomong sembarangan. Hati-hati, ada sesuatu yang datang. Serangan gelombang suara. Sial, area damage. Gak bisa dihindari. Aduh, otakku serasa dikocok semua. Perlindungan cahaya suci. Apa? Kena serangan gelombang suara dari kelelawar yang menggerakkan penghisap darah. Defense turun 50%. Nggak bisa. Kalau begini semua bisa wipe up. Hujan penyembuhan. Apa? Gak bisa nge-heal? Kakak, tolong dong. Sudah gak kuat nih.
Sial, pandangannya buram banget, susah nyerang. Kurang ajar. Walaupun mati, aku juga mau nyalain lilin buat kakak. Sihir kilat. Sekarang saatnya. Bos Hakim, penerangan kamu barusan benar-benar luar biasa. Kali ini memang berkat kamu. Selamat naik ke level 8. Semua atribut dasar nambah 1 poin, bonus 5 poin atribut bebas. Jelas. Lihat dulu dong siapa Tuan Hakim. Di saat genting, tetap harus aku yang selamatin semuanya. Kayaknya gua bawa tanah ini gak gampang. Habis ini kita lanjut ke dalam lagi. Harus ekstra hati-hati. Iya. Lihat, jurus bola api aku. Tunggu dulu. Tolong, kakak. Takut banget. Aku nyaris jadi kotoran laba-laba. Di depan bahaya. Kalian sembunyi di belakangku. Aku pimpin jalan. Oke. Selamat naik ke level 9. Semua atribut dasar naik 1 poin, bonus 5 poin atribut bebas. Di gua ini monster liar level tinggi. Damage-nya gila banget. Serangan mereka kadang area pula. Darah sama defense aku segini aja. Walau gerakan aku lumayan cepat, salah dikit bisa langsung mati. Gimana kalau coba cara lain? Katanya mage itu lemah. Mulai hari ini aku jadi mage tank damage pecah. Gimana? Bukankah makin seru? Adipati Dara, habis ini mau jalan kemana? Kalau ikutin konsep desain game kebanyakan, semua jalan cabang ini pasti menuju tempat terdalam. Bedanya cuma tingkat kesulitan lawan yang dihadapi pas masuk lebih dalam. Jadi, mumpung bos Hakim lagi hoki, kamu aja yang milih jalurnya. Serius nih, kalau gitu aku pilih jalan ini. Kok aku rasa kayaknya darah kita terus berkurang ya? Memang aneh sih. Padahal kita nggak lagi bertarung, juga nggak kena serangan. Kayaknya gara-gara kabut ungu ini. Semua hati-hati. Peringatan, karena Anda berada di lingkungan beracun setiap detik kehilangan 2% dari HP maksimal. Astaga, ini efek debuff lingkungan. Kalau aku nggak bertarung, darahku nggak bakal pulih. HP Adipati Dara turun lumayan banyak. Nanti kalau kita mulai bertarung, kita harus jaga jarak. Semakin luas area penyembuhan, pemakaian mana jadi makin boros. Aku nggak yakin bisa tahan lama. Iya, aku paham kok. Gini aja ya Rahayu. Kalian tetap di bagian luar yang relatif aman. Ilham Hakim, kamu bantu Kak Rahayu isi mana. Rahayu, kamu cukup kunciin aku dari jauh. Pastikan darahku selalu aman. Ngerti nggak? Kak, kamu mau masuk sendirian? Tenang aja, aku nggak apa-apa. Ini apa ya? Apa-apaan ini? Hah? Peringatan, Anda telah membangunkan bos tersembunyi level perak, Raja Kelelawar Gaung Neraka. Level perak? Bos tersembunyi? Jalan, ini apaan sih? Hi. Astaga, kalau kena gua sakit banget. Pemberitahuan, kamu terkunci oleh Raja Kelelawar Gaung Neraka. Harap fokus melawan musuh. Raja Kelelawar Gaung Neraka. Hidden boss level perak. HP 10.000, attack 370, defense 300, MS 40. Skill, gelombang suara tinggi memberikan 380 damage ke target, mengurangi 60% defense target. Efek berlangsung 10 detik, cooldown 60 detik. Skill bayangan gelap mengeluarkan 2 bayangan palsu. Semua atribut bayangan sebesar 60% atribut asli. Attack asli meningkat 20%, lifesteal bertambah 20%, cooldown 90 detik. Skill, kelelawar kiamat. Memanggil semua kelelawar kecil memberikan damage terus-menerus ke target. Cooldown 90 detik. Skill area kolam darah. Pasif, kolam darah akan muncul secara acak di area berbeda dalam gua. Terbang ke atas kolam darah, memulihkan 20% total HP Raja Kelelawar per detik. Durasi 60 detik, cooldown 120 detik. Hah, cuma 10.000 darah, dikasih 4 skill yang susah pula. Memangnya pakai?
Di depan true damage-ku 1604 per detik. Kamu gak bakal bertahan lebih dari 7 detik. Bentar, ini apaan lagi? 59, 58. Jangan-jangan dungeon ini ada timernya juga. Sudahlah, biarkan saja. 1 menit cukup buat aku masuk keluar 7 kali di gua jelek kamu ini. Sampai jumpa, dasar kelelawar bau. Terlalu lambat. Ujung bajuku saja gak kena. 3, 2, 1. Dasar kelelawar bau. Mampus kamu. Astaga, mana mungkin? Apa? Gigitan ini sakit banget. Kagetan aku aja. Aku lengah. Lupa kalau bos ini punya skill passive heal. Tapi kenapa dia terus-terusan terbang balik ya? Jangan-jangan. Ternyata itu bukan genangan air. Itu darah wilayah khusus bos. Gak kuat, lari aja deh. Sudah full darah. Balik lagi gigit aku. Kalau aku gak bisa healing sendiri juga, sudah pasti aku yang kalah. Lama-lama habis. Kecil-kecil, tapi pintar juga otaknya. Adipati Darah, kalau kamu lanjut maju, healingku gak sanggup lagi. Iya kak, mending pikirin lagi. Tenang aja, hari ini aku bikin kalian berdua lihat. Biar kalian tahu gimana rasanya skill hilangin HP musuh. Kelelawar kecil, jangan berusaha sia-sia lagi. Mending rebahan saja, biar aku ambil pengalaman, oke? Kepalaku. Aduh. Hampir aja aku langsung KO sama trik liciknya. Selama bisa nyedot balik, gak jadi masalah. Sial, darah yang dipulihkan lebih banyak dari damage serangan darahku. Kalau terus begini, aku yang bakal dikerjain bolak-balik. Kamu keturunan anjing, sembunyi terus gak berani keluar. Masih sembunyi, percaya gak aku bakar markasmu sampai gosong. Iya benar, kayak gitu dong. Sini, biar ayah sayang-sayangin kamu. Takut mati gini kok bisa jadi bos. Sayang banget, kamu gak bisa kabur lagi. Apa sih? Gawat, ini gerombolan kelelawar akhir zaman. Gak bisa, kalau terus begini bisa tamat. Ilham Hakim, cepat pakai skill Kill Flash. Oke, siap kak. Sekarang, giliran aku. Mantap. Ini mana ada skill mematikan. Ini kayak boost pengalaman khusus buat aku. Hei, kelelawar bau. Serang lagi yang banyak. Wah, taktik keroyokan. Kalau di pertempuran boleh, tapi ya di Pacidara nggak boleh dihina. Kelelawar kecil, kamu lupa ya? Di sini nggak ada kolam darah kamu. Sial, kayaknya harus narik monster lagi. Damage-nya masih kurang tinggi. Gimana kalau aku sikat satu gelombang, bad neraka lagi biar pasifnya penuh. Sekalian minum buff tambahan. Aduh, aku lupa sama kanon ini. Jangan-jangan gagal tantangan. Instansinya belum ditutup, tapi kenapa kelelawar ini kayak lihat hantu? Apa mungkin? Ternyata begitu. Ini bukan hitungan mundur untuk dungeon. Justru hitung mundur untuk area kolam darah. Merah itu durasi aktif. Abu-abu itu waktu cooldown. Jadi sekarang dia nggak bisa regenerasi. Pas banget. Mau lagi lemah langsung sikat aja. Sialan. Gelap banget sampai tangan aja nggak kelihatan. Gimana mau lawan? Gawat.
Katanya kakak mau unjuk kemampuan buat ngilangin HP bar. Tapi dia nggak bilang kalau mulai dari HP dirinya sendiri kan? Diam. Kamu gak percaya sama Adipati Darah? Bukan gak percaya sama kakak. Cuma ini bos tersembunyi level putih perak. Buat kita yang baru level 7 sih, benar-benar kayak diserang dari dimensi lain. Kamu pikir kenapa bisa ada dungeon tersembunyi di dusun pemula? Sudah, jalani aja tugas kamu. Kalau nanti beneran ada masalah, kamu bantu aku masuk selamatin orang. Aduh, aku... Orang yang lewatin bahaya bakal dapat keberuntungan besar. Dasar kelelawar bau. Kayaknya skill cooldownnya lumayan lama ya. Itu tuh matanya. Akhirnya ketemu juga sama kamu. Matilah kamu! Menyerah aja! Pakai jurus apapun, selama di depan aku, kamu tetap gak bakal jadi raja di sini. Ini barang dropan equip kelas tinggi. Tongkat pertanda kelas perak tambah mana 80. Attack tambah 130. Kecepatan recovery mana juga naik 20%. Kalung kebencian abadi kelas perak. Jubah terbang kelas perak. Cincin Raja Siluman kelas perunggu tambah HP 30. Skill pasif pembunuh assassin. Bisa terus scan area 7 meter di sekitar pemakainya. Bisa deteksi unit yang lagi bersembunyi juga. Gila, benar-benar mantap equip kelas perak. Buff dan efeknya sadis banget. Walau cincin ini kelas perunggu, tapi kelihatannya ada pengaruh kejam musuh. Lumayan seru juga. Langsung aja dipakai semua. Sekarang Rahayu Lestari dan timnya juga bisa upgrade equip. Selamat, Adipati Dara berhasil kalahin bos tersembunyi kelas perak, yaitu Raja Kelelawar Gaung Neraka. Karena kamu yang pertama kalahin bos ini dapat hadiah 2000 koin emas, reputasi juga 2000. Pengumuman ke seluruh server. Ditambah kamu dapat hadiah first skill, aura kelas SSR Kutukan Darah Iblis. Satu-satunya di server. Aura SSR? Kutukan Darah Iblis bisa kasih kutukan racun berbahaya ke semua musuh di area aura. Semua musuh bakal kena damage asli tiap detik. X itu damage asli yang player bisa kasih sendiri minimal 5. Aura ini bisa kasih kutukan ke musuh dalam jangkauan secara aktif. Berarti ini kayak ladang farming jalan. Wilayah aku yang masuk langsung mampus. Bentar, kalau auranya juga bisa aktifin skill haus darah, ditambah lagi skill bakar jiwa, itu damage-nya jadi 8 kali lipat dan area. Kayaknya aku bakal kelihatan lebih bos daripada bos terakhir. Astaga, ini beneran suara kematian. Kak, kamu ledakin sarang kelelawar sampai jebol. Gak bisa begini terus. Lindungan cahaya suci. Adipati Darah, kita gak kuat lagi. Iya, terus gimana? Kasih arahan. Pas banget kamu datang. Biar aku tunjukin kekuatan penuh dari kemampuan haus darahku. Habislah, benar-benaran habis. Sampai sekarang belum ada jawaban. Pasti kakak sudah gugur bareng Raja Kelelawar Gaung Neraka. Clara Hayu, mending kita kabur aja. Kalau nggak cepat kabur, kita juga bakal tamat di sini. Aduh, gak mungkin. Aku percaya Adipati Darah. Tapi... Apa kita beneran sudah sampai di titik akhir? Ini wilayah aku. Masuk sini pasti mati. Nona Rahayu, aku lagi berhalusinasi. Semua kelelawar ini mati semua. Ini wilayah kematian. Maaf, aku telat. Peluk yang erat. Kakak, tunggu aku. Astaga, hampir aja aku ketindih jadi mural. Kak, waktu kamu lari tadi, sekalian tarik aku juga. Tarik kamu? Barusan siapa yang mau ninggalin aku? Aku
Aku tadi cuma gara-gara panik aja. Kak, aku salah. Aku benar-benar nyesel. Hidup aku milik kamu. Mati juga jadi arwah kamu. Tolong jangan tinggalin aku. Sudah cukup. Bangunlah. Aku paham. Level kecil itu wajar takut mati. Tapi cukup 3 kali aja. Ingat nggak? Aku ingat kok. Pasti aku ingat. Mulai sekarang, kamu penunjuk jalan hidupku. Aku Ilham Hakim akan mengikutimu. Sudahlah. Jangan kelewatan. Aku kasih lihat barang keren. Ini perlengkapan level perak. Gila. Statusnya keren banget. Selamat kepada pemain Adipati Dara naik level ke-10. Atribut dasar semuanya naik 1 poin. Bonus 5 poin atribut bebas. Gelombang terakhir kelelawar tadi beneran rezeki nomplok. Langsung bikin aku naik ke level 10. Penyihir darahnya tipis. Gampang banget mati. Dikit-dikit nyari sekarat. Kayaknya harus fokus naikin strength biar bisa jadi match tanker juga. Darah hampir 700. Buat sekarang sudah lumayan lah. Selamat kepada pemain Ilham Hakim naik level 8. Atribut dasar semuanya naik 1 poin. Bonus 5 poin atribut bebas. Selamat kepada pemain Rahayu Lestari naik level 9. Atribut dasar semuanya naik 1 poin. Bonus 5 poin atribut bebas. Kak, kita juga naik level. Bagaimanapun kalian juga bantu aku banyak banget. Naik level itu memang seharusnya. Sudahlah, cepat ganti semua perlengkapannya. Baiklah, tongkat ramalan. Rasanya mantap. Kilauannya juga keren. Pegang ini, aku merasa bisa ngelawan 10 sekaligus. Statnya bagus banget. Selain itu juga keren. Makasih Adipati Dara. Semua, tahan sebentar lagi. HP kerbau air sudah hampir habis. Ketua Setiawan, barusan sistem ada batch barang peralatan level besi hitam yang masuk. Kelihatannya loot dari monster level 10 ke atas. Maksud kamu... Sekarang, yang bisa jual perlengkapan level segini cuma Adipati Dara. Dan dia kayaknya sekarang sudah bunuh monster liar yang levelnya lebih tinggi. Kayaknya dia milih buat ganti perlengkapan. Kelihatannya sekarang, kita sudah ketinggalan jauh dari dia. Kalau begini terus, Sam Wahyu Agung bisa direbut sama dia. Kamu kerja apa aja? Cepat cari orang itu buat aku. Baik. Ketua Setiawan, di Timur Sumbawa Adipati Dara mulai bergerak. Aku, Puncak Kota Agung Garuda, ada lebih dari 500 orang. Biarpun punya 3 kepala dan 6 tangan, 1 orang 1 tebasan pasti bikin dia habis. Semua kumpul! Aku mau bikin dia sampai quit game dan hapus akun. Adipati, aura cahaya di badanmu itu? Jangan-jangan itu aura legendaris. Nona Rahayu, mata kamu tajam banget. Dengan aura ini, sekarang aku punya 90% yakin bisa kalahin gelombang monster. Tapi kalau mau lebih aman, tetap harus naikin level sekali lagi. Iya, benar. Kalau naik 1 level, keamanan juga makin besar. Sudah, istirahat 5 menit. Habis itu, kita langsung gempur bukit beruang hitam. Siap! Kemana pedang kakak arahkan, itu juga jadi sasaran tembakku. Gempa ya? Bukan, itu suara langkah kaki. Pasti guild besar lagi gerak bersamaan. Kalian bertiga, siapa yang Adipati Dara? Keluar sini. Puncak Kota Agung Garuda. Jangan-jangan itu dia. Orang itu Bagus Setiawan, ketua dari guild Puncak Kota Agung Garuda. Guild dia itu, guild nomor 1 yang ada di beberapa game sekaligus. Karena anggotanya banyak, jadi suka seenaknya. Adipati Dara, kamu harus hati-hati. Iya. Baru level 6, barang juga compang-camping. Masih aja berani sok-sokan. Nggak sangka habis bikin kakak kesal, malah dapat kesempatan buat unjuk gigi. Syukur, rezeki yang dikasih dari langit. Kakak, yang kayak begini, biar aku yang urus. Kamu istirahat. Anjing liar dari mana berani teriak di depan Adipati Dara? Sok jagoan. Biar kamu tahu perbedaan kelas kita. Level 8. Cepat ngomong. Kalian nemu bak apa? Ketemu pro player, kenapa nggak sujud? Sudah aku kasih muka. Kamu kira aku nggak sadar? Kamu cuma anjingnya Adipati Dara. Masih berani suruh aku sujud. Bukan gitu. Kamu level 6. Aku level 8. Kamu pukul aku. Punya nyali dari mana? Karena ini, aku cuma bilang sekali. Cepat kasih tahu rahasia leveling cepat. Kalau enggak, ku suruh orang jagain matmu. Bunuh kalian, balik ke level 1 tanpa item apapun. Cuma level 34 begini? Meskipun jumlah kalian double, nggak akan berarti buat kami. Tangkap bosnya dulu, pasti menang. Lihat aja, aku langsung matiin bocah ini pakai fireball.
Ada apa ini? Mau nyerang diam-diam ya? Aku sudah pasang arena pertarungan, tinggal nunggu kalian. Ya ampun, makhluk apaan ini sih? Aku paling takut sama beginian. Takut mati ya? Makanya, cepat katakan rahasia kalian. Aku kenalin dulu ya. Ini penasihat Henry. Dia ahli formasi. Bakat dia itu bisa memagesir arena pertarungan. Bener banget. Selama di arena, kecuali salah satu pihak mati, formasi gak bakal hilang efeknya. Sebelum formasinya hilang, semua jiwa yang mati bakal disiksa sama hantu dan iblis. Gak bisa hidup lagi. Sekarang, aku saranin kalian jujur dengan aku. Mungkin Ketua Setiawan bisa kasihan sedikit. Biarin kalian mati cepat. Jadi, selama salah satu pihak mati, formasinya langsung bubar, gitu kan? Anak kecil, apa maksudmu? Gampang kok. Sekarang kita lihat aja. Hari ini yang bakal mati itu kami atau justru kalian. Aku itu Adipati Darah. Kamu? Baiklah. Mau incar uang pertama ya? Itu semua uangku. Aku bakal ambil balik rahasia kalian bisa cepat naik level. Termasuk uang yang semua kamu dapatkan. Dari aku. Detak jantungnya gitu. Dia beneran ketakutan. Adipati Dara, mereka semua ini pemain asli. Walaupun levelnya rendah, tapi skill sama kesadarannya jauh lebih hebat dari monster liar. Mereka juga punya macam-macam bakat. Kalau maksa lawan, terlalu bahaya. Kakak, gimana kalau rahasia naik level kita kasih tahu mereka? Atau buang beberapa item gak penting sekalian buat bayar lewat. Hilangin harta, hilangin sial. Aku gak mau jadi korban sampai balik ke level 1. Gak bisa. Orang-orang ini rakusnya gak ada obat. Kamu mundur setapak, mereka masuk 10 langkah. Gak boleh kompromi sama mereka. Harus sampai mereka menyerah. Baiklah. Gak mau ngalah, siap-siap kena akibat. Berarti gak ada diskusi ya? Kak, kalian mau ngapain? Aturan dunia maya, 1 lawan 1 duel. Bener banget, ketua guild utama main keroyokan. Kalau kabar gini nyebar gak malu? Woi, kalian berdua lepasin aku dulu. Malu? Siapa yang berani? Lagian, aku punya orang sebanyak ini. 1 lawan 1 buang-buang waktu. Ayo teman-teman, ajar mereka sampai babak belur. Gawat. Jangan-jangan aku bakal ngerasain dikeroyok sampai mati di game ini. Aku kasih peringatan ya, kalau hari ini kalian berani mulai ribut, berarti kita resmi punya dendam. Kalau aku selama dari sini, tiap kali ketemu sama kamu, aku bakal bunuh kamu. Sampai aku bikin kamu jadi polos lagi. Sialan. Sudah mau mati masih aja omong kosong. Kalian, tunggu apa lagi? Cepat hajar dia. Guru! Jurusannya apa nih? Belum nyentuh orang sudah langsung mati. Cuma trik receh itu mah. Semua siap ya. Tank maju ke depan, jagain barisan belakang. Mage mundur, jaga jarak, serang dari jauh. Kalau nggak penting jangan dekati dia. Skill aku itu ledakan api. Sekali serang bisa kasih 65 damage plus 5 luka bakar. Lihat, bakal aku bakar sampai gosong. Panah es aku langsung keluar karena langsung bikin lambat. Adipati Darah, bahkan baju aku aja nggak bakal bisa disentuh. Aku juga. Aku sudah kasih dia kutukan lemah dari tadi. Attack turun 20%. Sekarang dia cuma punya 12 serangan. Jadi Adipati Dara cuma kura-kura besi dengan 15 serangan. Saudaraku, jangan takut. Bunuh Adipati Dara. Kita bakal jadi nomor 1 di server. Yang dapat hadiah 60 juta. Hadiah 60 juta? Sialan, demi aku memang kecil tapi masih lebih gede dari Adipati Dara itu. Hari ini aku harus habisi dia. Gak bener. Bisa jadi nomor 1 di server? Masa attack cuma 15? Ada yang aneh. Tunggu dulu. Jangan dulu. Adipati Dara. Tenang, aku nggak apa-apa. Putih 1, serangan kritikal aku bahkan nggak bisa nembus pertahanan dia. Gak mungkin, aku tanker terkuat di guild. Biasanya kena 1 serangan penyir saja darah aku turun 40. Pertahanan dia monster ya? Sudah selesai, sekarang giliran aku. Aku nggak salah lihat kan? Dia sendirian ngebantai 1 tim penuh dalam sekejap. Defense sama damage-nya gila banget. Dia pasti pakai cheat. Aku jadi nggak pengen main lagi, aku mau pulang.
Ibu! Hah? Tadi dia sebenarnya kasih damage berapa? Gak bisa dihitung. Damage-nya terlalu besar. Belum lihat jelas, orangnya sudah lenyap semuanya. Jangan-jangan Adipati Dara itu GM. GM? Hah? Murahan banget jadinya. Gini deh, aku izinin kalian panggil aku sebagai Dewa. Kamu dewa? Berarti aku pemburu dewa. Anak buahku ada 500 orang. Satu orang saja yang udah bisa bikin kamu tenggelam. Ya sudah, cukup. Jangan buang-buang waktu. Serang bareng aja. Siapa yang bisa lewatin garis ini, terserah kalian mau lakukan apa padaku. Adipati Dara punya damage besar, defense tinggi. Gak sesuai sama mekanisme balance Wahyu Agung. Jadi aku tebak, kalian tadi pasti ngorbanin HP sama mana buat tukar status. Karena dia coba bertahan. Pasti sudah kehabisan tenaga. Ini saat yang pas buat bunuh dia. Semua maju, serang. Hajar dia sampai jadi daging cincang. Sekelompok orang bodoh. Pakai otak. Formasi. Tank di depan. Kalau mati gantian sama warrior. Tunggu mendekat, baru Mageddon Assassin batu damage lagi. Gak perlu. Mereka gak bakal bisa lewat. Lihat jurus aku. Badai cahaya 1000 bintang. Dia itu bukan pemain, itu iblis. Ini bukan pertarungan keroyokan, ini cuma mati konyol dia kayak bos dusun pemula ya. Tua, di rumah aku masih ada sup di atas kompor. Aku cabut dulu ya, bye-bye. Kesempatan datang. Jangan panik. Formasi. Jangan. Enggak mungkin. Balik ke dusun pemula. Aku mau kumpul lebih banyak orang. Henry, cepat. Buka lingkaran sial yang dibuat aku. Ketua, kalau arena pertarungan sudah dibuka, kecuali satu tim habis semua, gak ada jalan keluar. Anda tahu itu kan? Enggak, masih ada satu cara lagi. Enggak. Masih ada satu cara lagi. Ketua Setiawan, kamu... Lagian nanti juga bakal respon. Kamu tahan sebentar. Formasi sihirnya sudah hilang. Kak, anak itu mau kabur. Tenang aja, dia nggak akan bisa lari. Sialan, kenapa larinya lebih cepat dari assassin? Kayaknya aku cuma bisa pakai skill bakat. Steel malam kelam. Steel malam kelam gak cuma bikin kecepatan aku 2 kali lipat, tapi juga lebih stabil dan tersembunyi dari steel biasa. Kecuali ada item khusus, gak akan ada yang bisa lihat aku. Adipati Dara, urusan ini aku selesaikan lain kali sama kamu. Hei, ketemu juga akhirnya. Gak mungkin. Aku tadi sudah pakai skill bakat hilang. Gimana kamu bisa lihat aku? Barusan aku dapat cincin habis bunuh monster. Itu bisa deteksi unit yang hilang. Kalau enggak, beneran kamu sudah kabur tadi. Kayaknya memang Tuhan gak mau kamu pergi. Brengsek. Aku lawan kamu. Mati aja kamu. Kamu sebenarnya monster apa? Aku sudah bilang, kamu boleh panggil aku Dewa. Oke, kali ini aku akuin kamu menang. Tapi lain kali, aku pasti... Gak akan ada lain kali. Akhirnya beres juga. Adipati Dara. Ngomong-ngomong, bakatnya Bagus Setiawan memang skill assassin dewa. Tebasan terakhir itu pasti ada efek kritikal 2 kali lipat. Kalau bukan karena defense tebal dan HP tinggi, sudah kena jebakan. Kakak, kamu sendirian aja bisa ngebantai 1000 orang. Mulai sekarang, kamu jadi satu-satunya panutan aku. Aku rela kerja keras buat kamu. Masuk ke api pun aku siap. Sudah. Kata-kata kayak gitu, jangan sering-sering. Skill Adipati Dara memang gak ada lawan. Tapi apa? Bagus Setiawan itu orangnya dikit-dikit pasti balas dendam. Lagi pula dia sudah lama bangun guild. Walaupun kali ini kita bisa kalahin ratusan orang mereka. Tapi kalau guild dia makin besar, ngumpulin ribuan orang buat ngepung kita, itu gimana? Sekarang sudah ada kutukan darah EOI, aku malah pengen perang tim nanti. Takut apaan? Kan masih ada kamu. Belum lagi di belakang kamu ada guild angin hutan bersalju, Ketua Rahayu. Kamu pasti bakal lindungin aku kan? Pastilah. Peringatan, serangan gelombang binatang pertama sisa 12 jam lagi. Semua pemain silakan persiapkan diri. Tinggal setengah hari lagi. Kita sudah lama banget di dungeon. Sekarang aku sudah cukup kuat buat nahan serangan beast. Tapi kalau mau bersihin semuanya tanpa kecolongan satupun dan tetap jaga lingkaran teleportasi, itu masih mustahil. Nanti pasti butuh bantuan mereka juga. Kalau gitu, Bos Hakim, sekarang juga langsung balik ke desa. Pokoknya beli semua potion yang ada di pasar. Harga berapapun sikat aja. Siap! Kekuatan uang selalu siap tempur.
Rahayu, kamu balik ke guild urus semuanya. Kasih perintah tegas. Pas bis datang nanti, pokoknya jaga lingkaran teleportasi sampai titik darah penghabisan. Oke. Setelah semuanya kelar, buruan ke pintu masuk Bukit Beruang Hitam. Kita serbu EXP terakhir bareng-bareng. Oke. Adipati Dara, semua anggota Guild Angin Hujan Salju sudah siap siaga. Kita bikin 3 barisan pertahanan di luar lingkaran teleportasi. Selama ada orang, lingkaran teleportasi juga tetap aman. Kakak, semua obat di desa sudah aku kumpulin di sini. Nggak ada sisa 1 botol pun buat orang setelah kita. Kerja bagus. Sudahlah, kalian duduk dulu istirahat bentar. Lanjutannya sekarang giliran aku ya. Kak, ini bukannya sarang lebah yang kamu dapatin waktu ngalahin lebah sangat beracun itu. Kamu mau ngapain sama barang ini? Aku minta tolong nyalain aja ini. Hah? Ya sudah. Mantra bola api. Kak, kenapa aku jadi ngerasa ini malah makin kacau ya? Adipati Dara, kamu pakai aroma madu buat narik semua beruang hitam itu. Bukannya terlalu nekat. Dulu kita masuk ke dalam buat ngesolo satu-satu. Sekarang malah semuanya kamu tarik keluar. Iya juga, Kak. Ini suasananya sudah kayak serbuan monster aja. Kalau tahu rencananya begini, mending potong aja kepalaku daripada bantuin kamu nyalain tadi. Kamu benar juga. Aku memang lagi simulasi serbuan monster. Cara kayak gini lebih efisien buat farming. Yang lolos-lolos biar kalian yang beresin. Hah? Diserahkan ke? Kita? Sekarang total true damage yang bisa aku hasilin sudah 4.000. Seekor beruang hitam aja cuma punya 2.000 darah. Gak bakal tahan lebih dari 1 detik. Cakar apinya sih dia memang bikin aku terus-terusan kena bleed. Tapi damage gitu cuma kayak digaruk aja gak kerasa. Kutukan darah iblis ini benar-benar mantap banget. 2 tangan bisa bebas total. Andai true damage kehausan darah gak ada batas level, pasti seru. Beneran bisa berenang di tengah gelombang monster. Aduh, sayang banget sih. Selamat, pemain Ilham Hakim naik level 9, atribut dasar +1 secara otomatis, tambahan 5 poin atribut bebas. Selamat, pemain Rahayu Lestari naik level 10, atribut dasar +1 secara otomatis, tambahan 5 poin atribut bebas. Ah, aku nggak salah lihat kan? Kakak sekarang farming monster, kayaknya nggak perlu tongkat sihir. Iya. Sejak keluar dari dungeon kemarin, di sekeliling dia seolah kayak ada area kematian gitu. Gak ada yang bisa bertahan hidup lebih dari 5 detik di sana. Adipati Dara, sebenarnya sekuat apa kamu? Ada satu yang kelewat. Ilham Hakim, ayo serbu. Siap. Lihat aksiku. Selamat, pemain Adipati Dara naik level 12, atribut dasar +1 secara otomatis, tambahan 5 poin atribut bebas. Tadi aku sengaja kasih lewat 7 atau 8 beruang hitam. Gak nyangka mereka beneran bisa nahan juga. Kayaknya pas gelombang monster nanti mereka bisa bantu dikit. Peringatan, gelombang serangan monster pertama tiba 30 menit lagi. Mohon semua pemain bersiap untuk bertarung. Peringatan, gelombang serangan monster pertama tiba 30 menit lagi. Mohon semua pemain bersiap untuk bertarung. Cuma sisa 30 menit lagi. Aku baru level 4 nih. Senjata yang lain aja aku belum punya. Mau lawan monster level 15 pakai apa coba? Ini sih perancang kayak mau kita semua pas akun. Minggir semuanya. Aku mau bersembunyi ke dusun. Di luar sudah nggak bakal bisa dijaga. Di dusun pasti aman. Sistem sudah bilang kok, gelombang monster bakal sapu dusun pemula. Kecuali kamu langsung keluar sekarang. Tapi nanti pas balik, lingkaran teleportasi itu kayaknya sudah hancur. Gak ada yang bisa balik ke ibu kota utama. Ya mending gitu daripada dia acak-acak sama monster. Keluar saja, semuanya keluar. Biar si perancang itu main sendiri. Benar tuh, keluar aja. Iya, Anda Adipati Dara lagi di sini pasti seru. Dia mungkin punya cara tuh. Sudahlah jangan ngarep, pemain pro itu sudah duluan ke ibu kota. Mana peduli sama nasib kita, mending cari tempat sembunyi aja. Adipati Dara, kamu bikin semua atribut aku turun 20%. Dan ini gak bakal aku maafin. Aku Bagus Dewan. Kalau perlu namun terus terbalik. Ketua Dewan, atribut anak-anak juga pada turun semua. Makin gak kuat lawan gelombang monster. Gimana? Persiapan obat gimana? Gak kuat lawan juga harus cara bertahan. Jangan sampai jadi lemah beneran. Aku sudah suruh anak-anak buat beli stok dari tadi. Harusnya sebentar lagi balik tuh. Ketua Setiawan, ada masalah. Isi toko obat sudah dikosongin semua. Apa? Kosong?
Siapa yang ngelakuin? Ada yang lihat katanya yang suka ngekor Adipati Dara, Ilham Hakim. Bagus. Bagus Adipati Dara. Kamu sudah menutup jalanku. Jangan salahkan aku kalau akhirnya dusun pemula ikut hancur. Anak-anak, semua merapat. Aku Bagus Setiawan, mau umumin sesuatu yang penting. Sialan, siapa sih? Memangnya apa yang harus diomongin sekarang? Kamu nggak kenal, dia itu Tuan Besar Setiawan. Di seluruh server, dia ini urutan kedua setelah Adipati Dara. Oh, jadi cuma juara 2. Seandainya dia ada di sini, pasti enak banget. Ya pasti punya jalan keluar. Benar, katanya si Big Boss pernah bunuh bos utama. Ngalahin monster begini mudah buat dia. Teman-teman, situasi sudah begini. Kalian masih percaya dia? Aku kasih tahu ya, dia itu orang yang licik. Apa? Dia bilang Adipati Dara itu licik. Tuan, ucapanmu ini ada bukti atau enggak? Jangan asal bicara aja. Tentu, level Adipati Dara bisa naik secepat itu karena dapat info dari GM. Parahnya lagi, dia beli semua stok obat dan jual dengan harga mahal begitu gelombang monster datang. Dia mau kurs uang kita. Apa? Pantesan aku nggak kedapatan beli. Ternyata begitu. Parah banget sih. Astaga, Adipati Dara benar-benar iblis. Lebih parah lagi, kemarin aku ajak anggota samperin dia. Malah kami yang dibantai habis-habisan. Tapi aku mendapati rahasia besar. Rahasia apaan tuh? Dia dalang di balik gelombang monster kali ini. Dia kerjasama dengan GM biar kita terpaksa top up. Wah, busuk banget sih ini orang. Iblis, bunuh Adipati Dara, biar rakyat bebas dari parasit. Bunuh Adipati Dara. Jangan gegabah. Dibunuh sekarang juga nggak ngaruh. Intinya, nahan gelombang monster ini dan jaga lingkaran teleportasi tetap aman. Dengan begini, kita bakal punya kesempatan balas dendam kalau kita bisa pindah ke ibu kota. Pendapat ketua benar. Anda memang tulus mikirin kita. Tuan Besar Setiawan pahlawan sejati. Kami akan turuti kamu. Dasar sekelompok orang bodoh. Aku butuh pelindung di garis depan. Biar kalian jadi tamengku saja. Oke, kalau kalian semua percaya padaku, ikuti aku ke gerbang 3 sekarang. Kalau gerbangnya bisa ditutup, kemungkinan besar kita bakal menang kali ini. Aku berpengalaman dalam atur strategi perang. Kalau kita kompak, pasti bisa nahan monster dan pergi ke ibu kota. Kami siap mati demi Tuan Besar Setiawan. Jaga gerbang 3. Ayo, kita lawan bersama. Oke, berangkat. Oh, jadi begitu. Bangun dong, semuanya jangan tidur. Kakak, gelombang monster sudah selesai ya? Kita harus buru-buru cari barang, enggak? Selesai apaan? Masih ada lebih dari 20 menit sebelum gelombang monster mulai. Aduh. Ayo bangun cepetan, jangan ngelindur. Adipati Dara, kamu sudah nemu cara ngadepin gelombang monster? Cara? Kita cuma bisa lawan langsung, tapi aku nemu sesuatu yang lebih menarik. Adipati Dara, maksud kamu apa? Gelombang monster ini sekaligus tantangan juga peluang. Bener banget, semakin besar resikonya semakin tinggi hadiahnya. EXP yang didapat dari bunuh monster gelombang bisa naik level dengan cepat. Bisa dapat peralatan emas. Begitu diakumulasi, lawan gelombang selanjutnya makin mudah. Tapi kak, gelombang monster level 15 dan kelompok beruang hitam level 12 itu dua hal yang beda banget. Lawan langsung terlalu beresiko. Gimana kalau kita balik ke dusun, ikut gabung di barisan pemain lain, nyerang diam-diam dari belakang? Memang sih kelihatannya curang, tapi lebih aman. Gak mungkin di hadapan gelombang monster, pemain level rendah bahkan gak layak jadi tumbal. Sekali kena langsung KO, malah bukan jadi pelindung, bisa-bisa malah ganggu gerak kita. Terus gimana? Berdasarkan hitungan dari video, darah monster gelombang pertama sekitar 10.000. Bunuh satu sendirian paling lama 3 detik. Tapi kalau bareng-bareng dan kalau mereka punya skill kritikal, salah dikit kita bisa kena bantai. Kita harus cari cara yang benar-benar aman. Aku punya ide, Ilham Hakim, betah. Ini dia. Gerbang 3? Benar, gerbang 3. Medannya sempit banget. Gelombang monster nggak bisa nyebar penuh. Kita tinggal hadang di situ, cuma perlu lawan sekelompok kecil musuh di depan. Benar juga, begitu jumlah lawan berkurang, tekanan kita juga berkurang banyak. Kalau mau sukses harus berani ambil risiko, aku ikut. Tungguin aku. Aku juga gak bilang gak ikut. Kak Rahayu, kakak. Dengarin baik-baik, begitu serangan monster mulai, semua HP potion, potion mana, dan strength potion harus dipakai. Jangan pelit, kamu minum dulu esensi tanduk rusa ini, bisa ningkatin daya tahan hidup kamu secara signifikan. Hah? Kakak, aku gimana? Bos Hakim, setelan para kamu sudah ningkatin stats kamu banyak banget. Ditambah lagi kamu jiwa ngulik bikin formasi itu. Aku yakin kamu pasti bisa bertahan hidup. Iya dong. Aku pakai outfit ini gak sia-sia. Nona Rahayu, darahku aku serahin ke kamu ya. Sama persis kayak pas ngebos di bukit beruang hitam tadi. Pokoknya harus stabil. Paham. Oke deh, aku kasih briefing dulu. Nanti fightingnya gimana, aku bakal maju sendirian buat nahan serangan monster. Kalau cuma ada 1-2 monster lolos, kamu gak usah repot. Tapi kalau serangan monster kelihatan mau nembus pertahanan, Ilham Hakim, kamu langsung ledakin dinding batu yang sudah disiapin. Ledakin batunya, tutup jalan. Batu jatuh sih gak bakal nahan lama banget. Tapi cukup kasih aku napas sebentar. Biar bisa di organisasi strategi kita lanjut battle lagi. Kak,
Kakak yakin mau main besar begini? Iya, pertarungan kali ini nggak boleh gagal. Kalau kita sampai mati di sini, masih bisa hidup lagi. Tapi dusun pemula dan lingkaran teleportasi disapu monster. Kita cuma bisa hapus karakter mulai dari awal lagi. Artinya, kita nyaris nggak punya ruang buat salah. Tenang aja, aku jamin resiko gagal paling besar aku tanggung. Kamu semua lakukan saja. Siap. Keributan besar gini siapa lagi? Guild mana yang turun semua? Kok berasa lebih rame dari orang-orangnya ketua setiawan? Kak, itu bukan guild. Itu semua pemain dusun pemula. Mereka semua datang ke sini. Astaga, mereka pasti sudah tahu kamu lagi bikin formasi di sini. Datang khusus buat dukung kamu. Ini dukungan rakyat banget, bos. Kakak didukung semua orang, sudah jadi panutan. Semua pemain rela bantu tanpa disuruh. Kayaknya nggak sesimpel itu. Kamu yang duluan ngatur bala bantuan itu. Bukan aku. Kalian datanya cepat juga ya. Sudah, jangan bengong doang. Cepat ambil posisi, siap-siap hadapi gelombang monster. Kamu salah paham. Kita cuma lewat doang. Boleh tanya sebentar? Kenapa semua orang malah ke gerbang 3? Dengerin baik-baik. Tuan Besar Setiawan di gerbang 3 ini sendiri bikin strategi buat lawan gelombang monster. Katanya di sini kontur tanah paling curam, paling cocok buat nahan arus monster. Kalau dari segi medan sih, penilaian ketua setiawan benar kok. Tapi kalau lihat level sama gear kalian sekarang, begitu monsternya datang, sama aja kayak lempar telur ke batu. Benar. Lagian Tuan Besar Setiawan pasti sembunyi di belakang lagi kan? Jelas-jelas niatnya mau jadikan kalian tumbal buat dia sendiri dapat untung. Sembarangan. Tuan Besar Setiawan di belakang buat ngatur semua orang. Lagi pula, kita sudah nggak ada jalan mundur. Enggak cuma level aja yang rendah, obat juga habis disikat di Adipati Dara. Jadi harus nekat lawan aja. Adipati Dara itu memang brengsek. Maksud kamu apa? Kalian belum tahu ya? Adipati Dara kerja sama GM ngumpulin semua potion. Terus sengaja munculin gelombang monster, biar kita semua terpaksa top up. Ngomong sembarangan. Kakak beli potion buat persiapan lawan gelombang monster. Mau selamatin kalian. Kalian semua ditipu ketua setiawan. Cepetan balik, di sini bukan tempat kalian. Sampai sekarang masih nggak mau ngaku. Adipati Dara. Dia Adipati Dara. Benar, itu aku. Beneran dia. Jangan gegabah. Iya, serangan monster sebentar lagi datang. Sisa 1 menit lagi. Kalian yakin mau saling bermusuhan di saat begini? Tadi malam, Bagus Setiawan bawa ratusan orang buat ngepung kita. Aku bikin dia berantakan. Dia jadi dendam sama aku, makanya dia ngarang cerita buat hasut kalian. Aku kesini justru buat nahan serangan monster. Kamu serius? Kamu sendirian ngejar ratusan orang? Bisa jadi juga. Soalnya dia itu Adipati Dara. Yang levelnya naik cepat dan pernah habisin bos utama sendirian. Jangan-jangan kita cuma dimanfaatin ya? Jangan percaya omong kosong dia, walaupun dia Adipati Dara. Gak mungkin bisa nahan arus motor sendirian satu server. Dia cuma mau bikin kita bingung. Ulur waktu saja. Kamu mau ngapain? Semua orang lagi lihat. Benar, kita semua lagi rekam kok. Kalau kamu berani nyerang, siap-siap aja dicek sama satu server. Bunuh kamu? Aku malas kotorin tanganku. Waktu serangan monster nanti, kalian boleh nonton dari samping. Omongan bener apa enggak nanti juga ketahuan. Tapi kamu sudah milih percaya sama dia, berarti semua hasil perang kali ini enggak ada bagian kalian. Siapapun yang macam-macam, enggak ada ampun. Sok ngomongin hasil perang. Mending selamat dulu dari serangan monster baru ngomong. Waktunya sudah enggak banyak, semua orang mundur. Siap-siap buat bertarung. Mulai. Mantra bola api, mantra perisai es. Jurus kombinasi, salib pemusnah gelombang binatang nerakaku. Ini formasi apa? Kakak, ini formasi aku bikin pakai bakat kendali medan perang. Barusan aku bikin. Mungkin efeknya kurang stabil, tapi kamu pakai aja dulu. Medannya jadi lambat, mengurangi defense, ngurangin darah juga. Walau agak nggak stabil, tetap lumayan membantu. Ilham Hakim, bagus. Ilham Hakim, nggak nyangka kamu punya jurus kayak gini. Jelas lah, Tuan Hakim gak pernah ngecewain pas saat genting. Mereka kayak serius banget, kelihatannya kayak beneran aja. Apa bener bisa nahan gelombang bintang? Cuma pura-pura jago doang kan? Ketua Setiawan, Adipati Dara naik 2 level lagi sejak terakhir kita ketemu. Mereka bertiga punya gear gila, udah nguasain lokasi juga. Aku khawatir... Gak bisa. Kalau mereka beneran berhasil, mukaku taruh di mana? Bagaimana ketua aliansi nomor 1 aku? Maksud kamu gimana? Anak buah kamu bukannya ada yang bakat jurusnya racun mematikan. Tunggu Adipati Dara sama yang lain capek dikit. Paham? Gua atur sekarang. Astaga, gelombang binatang beneran datang.
Ya ampun, siapa yang mau nahan? Silakan aja, aku nggak mau ikut-ikutan. Nggak boleh kabur. Tahan formasinya, jangan goyah. Adipati Darah, kamu harus balik dengan selamat. Wah, santai aja, aku pasti balik.